Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Santapan Rohani Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi mengenai sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian kita. Saya kerap menonton sebuah acara yang diberi judul Monster Inside Me. Pada bagian tayangan itu diceritakan tentang adanya bakteri, adanya kuman-kuman, adanya makhluk kecil, mikrobiotik yang hidup dalam tubuh kita, yang mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya ketika ada seorang anak yang menderita virus di kepalanya mengganggu otaknya, anak itu kemudian bertingkah laku sangat tidak terkendali, bahkan dia sempat memegang pisau mau membunuh dirinya. Orang tuanya sangat ketakutan, lalu membawa anak itu ke dokter, dan kemudian dokter melakukan terapi yang tepat sehingga kuman-kuman atau bakteri yang ada dalam otaknya itu bisa kemudian dibersihkan sehingga ia kemudian kembali bisa tersenyum. Hal ini mengingatkan saya pada peristiwa ketika Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya dan baru saja mereka tiba di pantai Gerasa. Diceritakan dalam Markus 5, perikopnya dalam Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Orang Gerasa ini dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ada kuasa jahat yang disebut legion itu menguasai orang ini sehingga ia tidak bisa bersikap sebagaimana orang lainnya. Apakah dia sangat tersiksa dengan gangguan itu? Jelas sekali. Ketika orang lain mengambil waktu untuk beristirahat, dia malah dibawa ke pekuburan, memukuli dirinya dengan batu. Pasti hidup yang sangat menderita ketika seseorang dikuasai oleh adanya roh lain dalam dirinya. Jadi tubuh kita ini, maksud saya tubuh orang Gerasa itu dihuni oleh roh-roh jahat. Seperti juga ketika tubuh seseorang dihuni atau didiami oleh bakteri, itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Lalu saya juga menonton sebuah acara televisi ketika seorang peneliti melihat seekor laba-laba yang membuat sarang yang tidak lazim. Ini sangat mengganggu pikirannya. Kemudian dia meneliti lebih dekat lagi. Ternyata di punggung laba-laba itu ada seekor serangga kecil. Serangga kecil itu mengendalikan apa yang diperbuat perilaku dari laba-laba ini, sehingga dia membuat sarang yang berbeda dari jenisnya, dan tujuan sarang itu adalah untuk melindungi, katakan dalam tanda kutip, alien yang ada di dalam dirinya itu. Saya membandingkan ini dengan kisah bacaan kita di dalam Roma 7. Paulus mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi natur dosa dalam diri kita itu seperti bakteri atau seperti kuasa-kuasa lain atau semacam alien yang wujud fisiknya masih diri kita sendiri, tapi perilaku kita dikendalikan. Kita melakukan apa yang kita tidak mau. Kita tahu yang baik dan kita sangat ingin melakukannya, tetapi dosa menyeret kita, mengendalikan kita untuk melakukan yang tidak baik. Nah, seperti orang yang di Gerasa, baru ketika seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 1, ketika anak memerdekakan kita, Yesus memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Dan sesudah itu saya yakin, seperti anak yang terinfeksi oleh bakteri di otaknya, dia kemudian bisa tersenyum kembali, berkomunikasi kembali dengan orang tuanya, dan bisa hidup normal dengan teman-temannya. Sebagai orang Kristen, ketika dosa masih menguasai kita, kita sebenarnya tidak punya kehendak bebas, sebab kita adalah budak dosa. Dosa itulah yang mengendalikan kita untuk melakukan segala hal, baik dalam hubungan kita dalam keluarga, dengan teman, dalam bergereja, dalam melakukan segala apapun. Dosa yang mengendalikan kita. Kita tahu apa yang baik yang harusnya kita lakukan dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan pekerjaan kita, tetapi kita tidak mampu melakukannya.
Tapi ketika Kristus membebaskan kita, kita bisa memilih untuk melakukan yang baik. Itulah kehendak bebas yang sesungguhnya ketika Kristus memerdekakan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan dan meminta Kristus tinggal dalam hati kita, menguasai hidup kita, mengatur perilaku kita. Kebenaran Kristus ini boleh menjadi penuntun dalam setiap perilaku kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu tubuh kami adalah tubuh dosa yang akan mati. Tapi Engkau sudah membebaskan kami. Kami percaya perilaku kami semakin hari akan diserupakan dengan Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Kami memberi diri untuk dipimpin, memberi diri untuk diarahkan, karena kami tahu dalam diri kami tidak ada sesuatu yang baik yang memampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kami diperkenan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Berkati kebenaran firman-Mu, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.